Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Siti Robiatul Adawiyah SHI MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizul Islam, NIM saya 2151202151. Baik, dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang materi saya sebagai bukti hasil dari pembelajaran tentang konstitusi dan negara. Baik, pengertian konstitusi dan negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar dalam negara, adalah norma sistem politik dan hukum. Pada negara biasanya kodifikasikan sebagai dokumen yang tertulis. Sedangkan pengertian negara adalah kekuasaan yang berkedaulatan, yang tata pemerintahan yang dilaksanakan tata tertib atas orang-orang yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut para ahli adalah alat-alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan yang ada di dalam negara atas nama masyarakat. Baik, konstitusi sendiri terbagi atas dua. Yang saya pelajari di internet itu ada dua. Untuk konstitusi tertulisnya ada beberapa ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, terus Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga UUD sementara, UUDS, terus UUD 1945 hasil amandemen yang berlaku sampai saat ini. Baik, untuk konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Ya, baik, konvensi berarti yang sering dilakukan oleh para pembesar negara kita, yang sering dilakukan konversi pers. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi tetap memiliki kekuatan hukum meskipun tidak tertulis, terus berkedudukan sebagai pelengkap konstitusi tertulis, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertulis. Untuk contohnya, konstitusi tidak tertulis atau konversi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dasar-dasar ilmu politik, konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia adalah hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, ada terus pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terus penyelesaian masalah pelanggaran yudikatif dalam negara. Fungsi konstitusi negara. Fungsi konstitusi negara itu ada 4 yang saya ketahui. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Terus fungsi simbolik.
fungsi simbiotik, yaitu sarana pemersatu, fungsional kontrol dan reform. Terus sumber legislasi terhadap negara, penentu atau pembatas kekuasaan negara. Definisi konstitusi menurut para ahli, menurut beberapa para ahli, yaitu konstitusi dalam arti positif di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi mengandung arti sebagai keputusan paling tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Terus konstitusi bukan saja diatur dalam tertulis, terus mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Baru konstitusi juga dalam pengertian politik sosiologi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kekurangan saya mohon maaf.